Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, kalian di Rumah Ilmu sudah belajar banyak hal bukan? Sebelumnya di matematika kalian sudah belajar tentang apa saja? Ada baru kemarin transformasi, lalu persamaan kuadrat, lalu bilangan berpangkat, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kekongruenan. Apa itu kekongruenan? Tetap ikuti pembelajaran matematika hari ini ya. Nah, perlu Bu Inas ingatkan, meskipun kalian tetap belajar di rumah, tetap semangat ya. Tetap lakukan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Lalu, kalian memakai masker ketika berada di luar rumah. Lalu tetap kalian harus menjaga jarak minimal 1 meter. Bu Inas lanjutkan. Kompetensi dasar yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Lalu, KD selanjutnya yaitu 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Oke, benar lanjutkan. Tujuan yang harus kalian capai pertama yaitu kalian harus memahami pengertian kekongruenan. Lalu yang kedua, kalian bisa menentukan segitiga atau bangun lainnya itu kongruen atau tidak dengan syarat-syarat kekongruenan dalam pembuktian kongruensi dua bangun datar. Coba perhatikan gambar berikut ini ya, kamu perhatikan dan simak baik-baik. Nah, ada gambar apa ini? Ya betul, ini adalah gambar rumah di perumahan. Kalian lihat bagaimana rumah-rumah ini. Benar sekali, rumahnya itu sama bentuknya dan sama ukurannya, ya kan? Benar. Lalu kamu coba perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apakah ini? Ya benar sekali, ini adalah gambar ubin. Gambar ubin di sini bentuknya itu sama ya, satu sama lain ya. Karena kalau misalnya tidak sama, nanti bagaimana Pak tukang untuk memasangnya ya, akan merasa kesulitan bukan? Jadi ubin itu kebanyakan didesain dengan bentuk yang sama, semuanya sama bentuknya, sama ukurannya, bukan gitu? Bu Ines lanjutkan gambar selanjutnya. Kalian perhatikan ya. Ya, gambar apa ini? Ini adalah gambar meja dan kursi di sekolah. Betul sekali. Bagaimana meja dan kursi satu sama lain? Meja kamu dengan meja teman kamu, bagaimana bentuknya? Ya betul, sama. Bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Meja satu dan meja lainnya itu ukurannya sama, kursi satu dan kursi lainnya itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Selanjutnya, gambar apakah ini? Benar sekali, ini adalah gambar angkutan umum. Angkutan umum, kalian perhatikan rodanya. Bagaimana rodanya? Ya benar, rodanya sama, bentuknya lingkaran. Ya, karena kalau misalnya roda itu bentuk dan ukurannya tidak sama, roda mobil ya, roda mobil ini, roda angkutan ini, bila bentuk dan ukurannya tidak sama, mobil ini atau angkutan ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Benar kan? Nah, di sini kalian sudah punya pandangan tentang materi kita hari ini? Sudah? Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Bu Ines punya 2 bangun datar. Setelah tadi di benda-benda di keseharian kalian, sekarang kita ke bangun datar di matematikanya. Ya, di
Di sini Bu Ines punya bangun datar persegi panjang dengan panjang. Ada dua ya. Bangun datar persegi panjang warna biru dan warna hijau. Yang warna biru panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Yang warna hijau panjangnya 20 cm dan lebarnya 10 cm. Apakah sama? Ya, kita lihat. Ternyata ketika Bu Ines tempel, gambarnya berimpit satu sama lain, tidak ada daerah yang tersisa. Lalu bisa dikatakan bangun ini sama. Nah, sudah punya pandangan tentang materi kita hari ini? Sudah ya? Kita lanjutkan. Di sini Bu Ines punya dua trapesium merah yaitu ABCD, trapesium ABCD, dan trapesium biru, trapesium EFGH, trapesium biru. Nah, di sini sudah ada ukurannya masing-masing, yaitu AD 8 cm, DC 17 cm, CB 10 cm, dan AB 23 cm. Begitupun trapesium biru ya, EH itu 8 cm, EF 23 cm, HG 17 cm, dan CB 10 cm. Ketika digeser, ternyata trapesium ini saling berimpit, artinya trapesium ini sama. Lalu kita bisa menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaian, bukan? Tentu bisa. Ayo, kita sama-sama mencari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, ada garis AB di trapesium merah. Kalian lihat di trapesium merah, garis AB itu dengan trapesium biru itu sisi yang bersesuaian atau yang sama panjang. Itu garis apa di trapesium biru? Benar sekali, yaitu garis EF. Selanjutnya ada garis AD. Garis AD itu bersesuaian dengan garis apa atau sisi apa di trapesium biru? Benar sekali, yaitu sisi EH. Selanjutnya sisi DC bersesuaian dengan sisi apa di trapesium biru? Benar sekali, sisi HG. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian selanjutnya adalah sisi CB. Bersesuaian dengan sisi GF. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Tunggu berikut ini. Halo, selamat datang lagi di Rumah Ilmu. Nah, setelah tadi kita belajar tentang sisi-sisi yang bersesuaian ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana sudutnya? Mari kita lihat. Sudut-sudut yang bersesuaian. Kita lihat trapesium merah dan biru ya. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut E, benar sekali. Selanjutnya sudut B bersesuaian sama sudut apa anak-anak? Sudut F, benar sekali. Lalu selanjutnya sudut C bersesuaian dengan sudut apa? G, ya benar. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, benar sekali. Nah, kalian sudah belajar tentang sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki panjang yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama. Kedua bangun trapesium ini bisa dikatakan dengan kongruen. Kedua bangun ini kongruen. Kongruen, apa itu kongruen? Nah, dari materi yang sudah Bu Ina sampaikan tadi, kamu bisa menyimpulkan apa kira-kira? Kapan bangun dikatakan kongruen? Ya, benar sekali. Bangun dikatakan kongruen bila
ukurannya sama dan bentuknya sama. Ya, warna tidak usah dihiraukan. Yang kita hiraukan hanya ukuran dan bentuknya. Bisa dipahami? Jadi sudah tahu konsep dari kekongruenan. Kekongruenan itu bentuk dan ukurannya sama. Bu Ines lanjutkan. Nah, simbolnya kekongruenan itu disimbolkan dengan ya seperti ini simbolnya ya Nana ya. Selanjutnya dengan menggunakan konsep kekongruenan, di sini Bu Ines punya dua trapesium kongruen, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, di sini ada sisi yang masih memiliki variabel, ya, yang masih memiliki variabel yaitu sisi HG dan sisi EH. Sisi HG 10 ditambah X, sisi EH Y ditambah 5. Di sini kamu disuruh menentukan X dan Y-nya. X dan Y ini nilainya berapa ya? Ya, kita simak. Sisi yang kita cari ini adalah sisi X dulu ya, yaitu berada di sisi HG. Sisi HG itu bersesuaian dengan sisi ya benar, sisi DC ya, sisinya saling bersesuaian. HG nilainya 10 ditambah X, maka sisi DC nya sama dengan 17 ya. X sama dengan 17, 10 pindah ke ruas kanan jadi negatif, jadi X nya sama dengan 7. Lalu kita cari Y nya sekarang. Y itu berada di garis EH atau HE ya. Garis HE itu bersesuaian dengan sisi DA ya, atau garis DA. Nah, HE itu nilainya Y sama Y ditambah 5 sama dengan 8. Maka Y 5 pindah ruas ke kanan jadi negatif ya, positif jadi negatif. 8 dikurangi 5 maka Y-nya sama dengan 3. Jangan lupa diberi satuan. Nah, jadi sudah ketemu nih, X-nya 7 cm dan Y-nya 3 cm. Bagaimana? Kalian bisa menggunakan konsep kekongruenan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Bu Ines lanjutkan. Nah, di kekongruenan ada syarat cukup kekongruenan segitiga. Jadi, dua segitiga dikatakan kongruen bila mereka memenuhi syarat cukup. Yaitu apa saja syarat cukupnya? Yang pertama ada sisi. Yang kedua ada sisi sudut sisi. Yang ketiga ada sisi sudut. Yang keempat ada sudut sisi sudut. Yang kelima ada sisi sudut. Apa ini? Mari kita kupas satu persatu ya anak-anak ya. Di sini pertama ya, sisi. Maksudnya adalah ketika dua segitiga diketahui ketiga sisinya itu sama panjang. Di sini ada segitiga biru dan segitiga merah. Segitiga biru memiliki sisi 7, 7 dan 17 cm ya. Segitiga merah itu juga sama, memiliki sisi 7, 7 dan 17 cm. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjutkan syarat yang kedua. Syarat cukup yang kedua ya, yaitu sisi sudut sisi. Bagaimana itu? Sisi sudut sisi. Di sini Bu Ines sudah punya dua segitiga. Nah, segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC itu diketahui sisinya AB 5 cm, AC 12 cm, dan sudut yang diapit oleh kedua garis itu adalah 60 cm. Nah, di segitiga DEF itu sisi DE itu 5 cm dan sisi EF itu 12 cm. Tadi DF ya, DF itu 5 cm dan EF itu 12 cm. Dan sisi yang dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut adalah 60 derajat.
Sama bukan? Jadi 60 derajat itu diapit oleh sisi 5 cm dan 12 cm. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen dengan memenuhi syarat sisi sudut sisi. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ke syarat cukup yang ketiga, yaitu sisi-sisi sudut. Sisi-sisi sudut. Di sini Bu Ina sudah punya dua segitiga nih. Nah, bagaimana kedua segitiga ini bisa dikatakan kongruen? Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, kembali lagi bersama saya Bu Ines di Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Nah, anak-anak, setelah kita tadi belajar ya tentang syarat cukup, kongruensi. Yang kedua ya, sekarang kita menginjak syarat cukup kongruensi segitiga yang ketiga, yaitu sisi-sisi sudut. Di sini Bu Ines sudah punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Segitiga ABC itu memiliki sisi miring atau sisi yang panjang itu 13 cm. Sedangkan DEF juga sama nih, sisi miringnya 13 cm. Lalu sisi AB itu 5 cm. Dan segitiga DE itu memiliki sisi DE yang panjangnya sama 5 cm. Lalu kemudian sudut di depannya, sudut paling panjang atau sudut miringnya itu ada 105 derajat atau sudutnya paling panjang ya, atau di depannya garis atau sisi yang panjangnya 13 cm itu ada sudut yang besarnya 105 derajat. Begitupun juga di segitiga DEF, sudut yang menghadap sisi yang panjangnya 13 cm itu 105 derajat juga. Maka sesuai runtutannya kita bisa simpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen karena memenuhi syarat sisi-sisi sudut. Dari mana melihatnya? Kamu lihat dari CD. CD itu kan sisi sama ya. Lalu ketemu lagi sisi, yaitu sisi AB dan sisi DE sama sisinya. Kemudian ditemukan sudutnya sama. Jadi sesuai syarat cukup sisi-sisi sudut, maka kedua segitiga ini bisa dikatakan kongruen. Nah, kita lanjut ke nomor 4, syarat yang keempat, yaitu sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Di sini Bu Ines sudah punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, segitiga ABC itu memiliki panjang sisi atau memiliki sisi AB yang panjangnya 3 cm. Dan segitiga DEF itu memiliki sisi DE yang panjangnya 3 cm juga. Kemudian kalian lihat di kaki-kakinya segitiga ini, yaitu ada sudut 45 derajat, yaitu sudut A yang besarnya 45 derajat dan sudut B yang besarnya 40 derajat. Kemudian di segitiga DEF itu ada sudut D yang besarnya 45 derajat dan sudut E yang besarnya 40 derajat. Ya, sesuai runtutannya, yaitu sudut sisi sudut, maka kedua segitiga ini atau segitiga ABC itu bisa dikatakan kongruen dengan segitiga DEF, ya, kongruen. Kita lanjut syarat yang kelima, yaitu sisi sudut-sudut. Sisi sudut-sudut. Di sini Bu Ina sudah punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, segitiga ABC dan segitiga DEF. ABC itu memiliki sisi AC yang panjangnya 25 cm, sudut C 30 derajat dan sudut B 90 derajat. Sudut segitiga DEF itu juga sama, memiliki sisi DF 25 cm, sudut F 30 derajat dan sudut F 90 derajat dan sudut F 30 derajat dan sudut E 90 derajat.
Maka sesuai runtutannya kita bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini kongruen karena memenuhi syarat sisi sudut-sudut, yaitu sisi AC, sudut C, dan sudut B. Sisi AC sama dengan sisi DF, sudut C sama dengan sudut F, dan sudut B sama dengan sudut E. Kedua segitiga ini kongruen. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Itu tadi adalah syarat cukup kekongruenan segitiga. Ada 5. Bagaimana? Sudah paham? Kita lanjutkan. Di contoh soal, kamu disuruh membuktikan apakah segitiga ADE itu kongruen dengan segitiga EBC. Ya. Nah, di sini sudah ada garis di AD sama BC itu bahwa bahwa sama ya panjangnya. Panjang AD itu sama dengan BC. Sudah ada simbolnya itu, garis biru itu. Nah, karena sudah ada tandanya, maka bisa dikatakan diketahui bahwa panjang garis AD itu sama dengan panjang garis CD, sama, sudah ada atau diketahui. Lalu yang kedua, besar sudut A itu sama dengan besar sudut C. Apa alasannya? Karena dia sudutnya itu dalam berseberangan. Lalu yang ketiga, besar sudut D itu sama dengan besar sudut B. Alasannya apa? Karena sudutnya ini saling dalam berseberangan, maka besarnya sama. Karena sudah diketahui sisi sudut-sudut, atau kalau dilihat runtutannya ya, sudut sisi sudut, maka kedua segitiga atau segitiga ADE itu kongruen dengan segitiga EBC. Sudut sisi sudut kongruen. Nah, itu tadi aplikasi penggunaan syarat cukup bila ada soal-soal membuktikan segitiga kongruen. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya adalah ada soal, yaitu sudah Bu Ines berikan gambar layang-layang. Jadi kamu menyebutkan pasangan-pasangan segitiga yang kongruen dan kamu tulis syarat cukup apa yang sudah dipenuhi. Saya anak-anak ya, silahkan kerjakan di buku tulis, lalu kumpulkan di guru kalian masing-masing. Sekian dari Bu Ines, semoga ilmu yang disampaikan Bu Ines bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.